warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, siap melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, coaching, supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Febriana dari SMK Negeri Muara Bliti. Pipin Andika, SMA Negeri Simpang Semambang. Saya Abdurrahman Hais dari SMA Negeri Raksa Budi Kabupaten Musirawas. Baiklah, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hais. Bagaimana kabar Pak Pipin hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya, Oh iya Pak Pipin. iya Pak. Sebagaimana yang sudah kita rencanakan, bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan supervisi, Iya Pak, Pak, ya. iya Pak. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya tujuan kita melakukan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Iya betul Pak. Dan pada kesempatan ini saya akan membantu Pak Pipin Ya. untuk dapat meningkatkan potensi dan kualitas Pak Pipin sebagai pemimpin pembelajaran. Iya. Dan karena prinsip dari supervisi itu adalah mitra, jadi di sini Ya. saya tidak akan menggurui atau Ya, tidak akan menghakimi, tapi kita bekerja sama adalah rangka untuk membantu meningkatkan potensi dan kualitas proses pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan Pak Pipin baik di kelas maupun di sekolah. Baik Pak Pipin, Ya. kalau boleh saya tahu nih ya, potensi apa yang Pak Pipin inginkan dengan saya ini untuk meningkatkan potensi yang akan dikembangkan oleh Pak Pipin. Iya. Jadi dalam proses coaching ini Pak, Iya. saya ingin meningkatkan kualitas saya dalam penerapan Alutirta. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam kehadiran penuh. Bagaimana saya dapat menjadi orang yang hadir secara penuh dalam proses coaching ini. Serta saya juga berharap saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kemampuan dari coaching saya, Pak. Oh itu ya. Jadi tujuan kita untuk supervisi saat ini yaitu agar nantinya Pak Pipin dapat memunculkan, mengembangkan potensi Pak Pipin dalam melaksanakan coaching melalui alur teknologi ya Pak ya, baik mulai kesadaran penuh, kemudian keingintahuan yang sangat dalam ya, kemudian perhatian dari hati ya, sampai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, luar biasa sekali Pak Pipin. Ini kalau boleh saya tahu saat ini bagaimana mengenai kemampuan Pak Pipin dalam melaksanakan coaching? Apa Pak Pipin selama ini sudah pernah melaksanakan coaching dengan rekan-rekan guru Pak Pipin yang lain? Ya alhamdulillah Pak, untuk pelaksanaan coaching ini sudah pernah saya lakukan beberapa kali dengan rekan-rekan guru lain. Dalam pelaksanaan coaching tersebut tentu sudah mengikuti alur Tirta, saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan dengan seksama permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching pada saat proses coaching yang pernah saya lakukan. Hasilnya bagaimana Pak Pipin saat Pak Pipin melaksanakan coaching kemarin? Ya tentu dalam pelaksanaan coaching itu alhamdulillah sudah dapat membuat coaching ini merasa terpuaskan, termotivasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Walaupun tentu dalam pelaksanaan saya selaku coach ini perlu dilakukan pengembangan terus terhadap kompetensi yang saya miliki, Pak. Oh iya. Jadi nantinya Pak Pipin akan melaksanakan coaching juga bersama rekan yang lain untuk meningkatkan kemampuan Pak Pipin dalam melaksanakan coaching ini ya Pak ya. Iya Pak. Oh iya Pak. Selanjutnya persiapan apa saja yang sudah Pak Pipin siapkan untuk coaching
coaching nantinya Pak? Ya, dalam hal ini tentu sebelum melaksanakan coaching baik nanti ataupun coaching-coaching yang lainnya, hal yang saya persiapkan tentu yang pertama adalah memastikan bahwa apa yang saya lakukan nanti sesuai dengan alur tirta, kemudian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat saya sampaikan sebagai pertanyaan pemantik agar coaching ini dapat tergali terus potensi yang dia miliki. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi secara keseluruhan Pak Pipin sudah siap ya Pak ya untuk melaksanakan coaching dengan rekan sejawat Pak Pipin ini Pak ya. Ya Pak Pipin, ada hal-hal yang spesifik yang nantinya perlu untuk Pak Pipin kembangkan dalam kegiatan coaching nantinya Pak. Apa itu Pak kalau boleh saya tahu Pak? Tentu yang paling spesifik yang akan saya kembangkan mengenai pemberian pertanyaan yang berbobot ini, karena pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot ini akan mempengaruhi peningkatan potensi dari coaching ini. Karena semakin baik pertanyaannya, semakin berbobot pertanyaannya, maka kemampuan potensi coaching ini akan semakin tergali. Oh gitu ya. Baik, luar biasa Pak ya. Jadi kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ini Pak ya, karena nanti akan menentukan pengembangan potensi dari coaching ya Pak. Pak, selanjutnya Pak, apa indikator yang nantinya Pak Pipin dapatkan bahwasanya Pak Pipin sudah saya sudah cukup bagus, cukup berhasil dalam mengembangkan pertanyaan berbobot ini Pak? Ya, tentu apa sih indikator saya memastikan bahwa proses coaching ini berjalan dengan baik? Itu terindikasi dari coaching tadi Pak. Jadi ketika coaching tadi mampu memunculkan ide-ide kreatif, coaching tadi bisa memunculkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, tentu itu merupakan indikator keberhasilan dari pelaksanaan coaching saya, atau indikator dari baiknya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Baik, luar biasa sekali Pak Pipin. Selanjutnya saya persilakan Pak Pipin untuk langsung melaksanakan proses coaching bersama rekan sejawat nantinya. Nanti boleh saya catat ya Pak ya, nanti hasil observasi saya, pengamatan saya ketika Pak Pipin melaksanakan coaching dengan rekan Pak Pipin nanti. Ya, tentu pengamatan dari Pak Hai sangat saya butuhkan. Ya, saya panggil dulu Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pipin, Pak Ais. Pak Ais. Alhamdulillah sehat Bu Febri. Apa kabarnya Bu Febri siang hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Kalau sudah sangat baik. Jadi sesuai dengan rencana kita beberapa waktu yang lalu Bu Febri, bahwa hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, sesuai jadwal coaching kita laksanakan hari ini, menurut Bu Febri ini apa sih tujuan yang ingin kita capai dari coaching kita pada siang hari ini Bu? Baik Pak, kalau tadi nanya kabar ya Pak. Kalau saya sih sangat baik Pak. Nah ini saya ini punya masalah ini Pak. Rekan guru saya di sekolah itu Pak, dia itu banyak menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, yang menonton, sehingga membuat peserta didik itu bosan Pak. Jadi di sini saya menemui Pak Pipin itu kepengen bahwa rekan guru saya di sekolah itu Pak menemukan pembelajaran yang bervariatif agar guru-guru di sana itu bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman Pak. Gitu, Pak. Jadi tujuan kita melakukan coaching pada hari ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Febri hadapi ini ya. Nah, untuk permasalahan yang Ibu Febri hadapi ini berupa rekan kerja yang sering menggunakan metode konvensional. Ini permasalahan detailnya seperti apa Ibu? Begini Pak, karena rekan guru kami itu Pak ya, mayoritas ada yang udah sepuh ya Pak, yang sudah faktor U. Nah, jadi mungkin kalau diajak pelatihan itu susah, males Pak. Jadi dia menerapkan pembelajaran di kelas itu ya seperti itu. Jadi saya itu termotivasi Pak
agar rekan guru saya itu bisa berkembang, jangan seperti itu metode pembelajarannya Pak. Iya. Berdasarkan pengamatan yang Ibu Febri lakukan, ini guru yang selalu menggunakan metode konvensional ini hanya 1 orang atau lebih dari 2 orang atau seperti apa nih? 50% kayaknya Pak. 50% iya. Ya. Jadi membuat saya prihatin. Makanya saya menemui Bapak, tahu kan setelah saya berbincang sama Bapak, saya mendapatkan pencerahan itu Pak. Iya. Nah, dari pengamatan Ibu Febri, ini kan ada guru kurang lebih 50% yang masih menggunakan metode konvensional. Ini apakah faktor yang Ibu Febri sampaikan ini usia, apakah ada faktor lain Bu selain faktor usia yang menyebabkan rekan-rekan Ibu tadi selalu menggunakan metode konvensional ini? Iya Pak, mungkin tadi sudah beberapa saya jelaskan Pak ya. Karena mungkin guru itu sudah faktor sudah itu yang ibu-ibunya itu Pak, dia itu karena sudah berada di zona nyaman, jadi alasannya itu selalu banyak Pak, alasan anak lah, jadi kalau dia ada pelatihan itu males, kayak gitu Pak. Oke. Apakah Ibu Febri sudah melakukan riset atau melihat secara langsung, mengamati secara langsung terhadap faktor-faktor yang dilakukan penyebab guru tadi melakukan metode konvensional tadi? Baik Pak, saya itu kan alhamdulillah Pak di sekolah itu diamanahkan sebagai kajur ya Pak, ketua jurusan akuntansi khususnya. Nah, jadi di situ saya punya wewenang untuk mengecek beberapa guru yang memang suka memberi pembelajaran yang tidak masuk akal ya Pak ya. Kadang saya laporan juga dari guru piket maupun dari siswa bahwa beberapa guru itu Bu sering masuk kelas hanya beberapa sebentar, hanya mengabsen kemudian memberi catatan, tidak menjelaskan, langsung ke kantor. Nah itu Pak, saya jadi bingung. Jadi saya menemui Pak Pipin, apa sih Pak, bagaimana saya menghadapi para rekan guru saya itu selaku tugas tambahan saya sebagai kajur Pak, biar silaturahmi tetap baik Pak bersama rekan guru saya di sana Pak. Nah, untuk sumber yang Ibu Febri dapatkan mengenai permasalahan guru tadi, apakah Ibu Febri hanya melakukan bersumber informasi dari Ibu Febri sendiri, ataukah ada sumber-sumber informasi lain yang Ibu Febri dapatkan sehingga menyimpulkan bahwa ada rekan-rekan guru yang selalu menggunakan metode konvensional itu? Baik Pak, karena saya itu kan setiap hari ya Pak sekolah. Nah, jadi saya itu kadang keliling kelas, selain dapat laporan dari guru piket dan laporan siswa juga, kurikulum. Nah ini karena kurikulum yang sudah menyampaikan kepada saya, nah ini kan sudah menjadi tugas saya sebagai ketua jurusan Pak, untuk mengambil langkah kayak gitu Pak. Oke, baiklah Ibu. Jadi Ibu Febri ternyata sudah memperoleh informasi ini baik dari cek langsung lapangan ataupun laporan dari guru piket, laporan dari guru-guru lain termasuk kurikulum, sehingga permasalahan ini sudah teridentifikasi dengan benar bahwa ada permasalahan itu terjadi. Nah, untuk langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan sampai saat ini apa ya Bu untuk menyelesaikan masalah ini? Melihat permasalahan ini Pak, jadi saya itu termotivasinya seperti ini Pak, saya mau mengajak rekan-rekan guru saya itu untuk berdiskusi sama kepala sekolah untuk melakukan workshop IHT kayak gitu Pak, atau sosialisasi mengenai pembelajaran yang bervariatif. Untuk pelaksanaan workshop IHT ini sudah dilaksanakan atau merupakan rencana yang akan dilaksanakan? Melihat perkembangan guru-guru saya di sekolah seperti itu Pak, mungkin ini rencana saya Pak. Oh iya. Jadi menurut pendapat Bu Febri, untuk menyelesaikanlah masalah yang dihadapi Bu Febri ini dengan melakukan workshop seperti itu ya. Iya. Jika Ibu ingin melakukan workshop atau pelatihan IHT dan lain sebagainya, ini tahapan konkret langkah awal yang Ibu lakukan ini seperti apa nih? Melihat permasalahan ini Pak, jadi saya itu termotivasinya seperti ini Pak, saya mau mengajak rekan-rekan guru saya itu untuk berdiskusi sama kepala sekolah untuk melakukan workshop IHT kayak gitu Pak, atau sosialisasi mengenai pembelajaran yang bervariatif. Untuk
untuk pelaksanaan workshop IHT ini sudah dilaksanakan atau merupakan rencana yang akan dilaksanakan? Melihat perkembangan guru-guru saya di sekolah seperti itu Pak, mungkin ini rencana saya Pak. Oh iya. Jadi menurut pendapat Bu Febri untuk menyelesaikanlah masalah yang dihadapi Bu Febri ini dengan melakukan workshop seperti itu ya. Iya. Jika Ibu ingin melakukan workshop atau pelatihan IHT dan lain sebagainya, ini tahapan konkret langkah awal yang Ibu lakukan ini seperti apa ini? Baik Pak, di sekolah saya itu kan ikut komunitas IGI ya Pak ya. Yeah. Nah di situ saya banyak mendapatkan beberapa pelatihan. Mungkin ilmu pelatihan yang sudah saya dapatkan bisa saya terapkan di sekolah. Selain itu juga mungkin saya mengajak rekan kerja saya Pak yang menguasai IT. Seperti itu Pak. Oh iya, berarti Ibu akan mengajak teman rekan kerja Ibu yang ada di sekolah untuk membangun ini selain bekerja sama mungkin dengan IGI nanti Ibu ya. Iya, luar biasa sekali Bu ide Ibu untuk meningkatkan kemampuan guru-guru ini. Nah, jika rencana Ibu sudah Ibu sampaikan tadi sudah sangat baik saya dengar, rencana aksinya ini Bu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Baik Pak, insya Allah minggu depan Pak. Iya. Jadi minggu depan sudah akan Ibu laksanakan. Kira-kira dalam pelaksanaan ini adakah hal-hal yang Ibu butuhkan, misalkan pendanaan atau ahli-ahli lain di sekolah Ibu atau rekan kerja seperti itu? Mungkin karena ini Pak, hambatan itu sinyal kali Pak Wifi. Karena saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan beberapa dengan aplikasi-aplikasi kayak pembelajaran yang menarik buat siswa seperti Quizizz kayak gitu Pak. Nanti akan saya terapkan. Termasuk juga Canva. Iya, baik Ibu. Jadi kalau sudah siap melaksanakan aksi nyata nanti, misalkan ini sudah Ibu laksanakan. Nah, apakah kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin ataukah cukup hanya dilaksanakan di minggu tadi sudah selesai atau dilakukan lagi kapan gitu? Tergantung perkembangan guru Pak. Kalau gurunya masih malas terus berkembang, continue kegiatan itu Pak. Iya Pak. Baiklah Ibu, dari permasalahan tadi tentu kita sudah mendapatkan solusinya untuk melaksanakan hal-hal tersebut dan kita sudah merencanakan termasuk waktu aksi nyata akan sudah kita siapkan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang Ibu harapkan dan semoga ini juga dapat meningkatkan guru-guru yang tadinya mungkin hanya menggunakan metode yang konvensional dapat menemukan ide-ide baru untuk menggunakan metode-metode baru ya. Dari percakapan kita pada siang hari ini, bagaimana perasaan Ibu Febri? Masya Allah luar biasa Pak. Tadinya tadinya saya sangat baik tadi melihat pencerahan dari Bapak. Saya termotivasi lebih semangat lagi untuk mengajak rekan-rekan guru saya untuk tidak selalu berada di zona nyaman Pak. Ya, demikian Bu ya untuk coaching kita hari ini. Semoga apa yang sudah dilakukan bermanfaat dan dapat terrealisasi sesuai dengan harapan kita. Bu ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Pipi, terima kasih juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wifin, luar biasa sekali tadi ya proses. Iya Pak. Proses coachingnya luar biasa sekali ya. Oke. Ya Pak Wifin, pada sesi ini kita akan mendiskusikan dan saya juga nantinya akan menyampaikan hasil observasi dan pengamatan saya mengenai proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Wifin bersama dengan Bu Febri tadi. Baik, ini luar biasa sekali ya. Tadi sangat menarik ya Pak ya. Bagaimana perasaan Pak Vivin setelah melaksanakan coaching tadi Pak? Tentu perasaan saya bahagia nih Pak karena sudah berhasil mengajak coach saya Ibu Febri tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa ya, artinya Pak Vivin sangat bahagia sekali ya. Iya betul Pak. Kemudian apa yang Pak Vivin dapatkan
hal baru apa yang Pak Pipin dapatkan dari proses coaching yang barusan dilaksanakan tadi Pak? Ya, tentu pengalaman yang dialami Ibu Febri tadi, saya bukan mengajari, tetapi saya juga ikut belajar dari apa yang disampaikan, sehingga nanti kalaupun saya menemukan masalah-masalah yang seperti ini, mungkin saya juga dapat melakukan ide yang dilakukan Ibu Febri tadi. Selain itu, dalam proses ini juga saya terus mengasah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk meningkatkan kompetensi, ide-ide dari coach itu, Pak. Luar biasa ya Pak ya. Iya, Pak. Nah ini Pak, kalau Pak Pipin sendiri tadi merasakan ya kan, dan juga mempraktekkan, kalau penilaian Pak Pipin sendiri bagaimana tentang proses coaching yang sudah Pak Pipin laksanakan tadi Pak? Ya, sendiri ya. Ya, menurut pendapat saya tadi yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya sudah berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga sudah hadir secara penuh mendengarkan permasalahan-permasalahan yang Ibu Febri hadapi, hadir secara penuh, mendengarkan dengan baik permasalahan-permasalahan tersebut, dan semoga tadi insya Allah tadi sudah dapat mengajak Ibu Febri menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, nah Pak, ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya Pak, tentu Pak. Hasil pengamatan Bapak sangat saya perlukan untuk refleksi saya, meningkatkan kemampuan saya ke depannya Pak. Ya. Baik, dari pengamatan saya setelah mengamati proses coaching Pak Pipin dengan Bu Febri tadi ya, ada banyak hal sekali yang saya dapatkan di sini, yang saya catat. Jadi secara keseluruhan proses coaching yang sudah dilaksanakan Pak Pipin tadi sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa sekali. Alur tirtanya juga sudah dapat ya, dimulai dari menanyakan tujuan ya, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab ya, tanggung jawab dari si coach tadi sebenarnya sangat bersemangat sekali ya Pak ya, untuk melaksanakan rencana aksinya. Ini luar biasa sekali. Tentunya ini juga didukung dengan Pak Pipin ya, saat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot tadi, sehingga dapat menggali potensi-potensi dari Bu Febri tadi, sehingga dia mempunyai ide yang memunculkan ide dan yang sangat luar biasa. Kemudian juga Pak Pipin juga tadi saya amati mendengar dengan penuh perasaan ya. Artinya dengan penuh perhatian Pak Pipin berusaha untuk mendengarkan apa yang menjadi masalah, kemudian rencana aksi, dan bagaimana tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Febri dari ini sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian juga rasa ingin tahu yang sangat dalam dari Pak Pipin tadi, sehingga itu memunculkan gagasan dan ide-ide yang terdalam dari Bu Febri sendiri. Baik, luar biasa. Selain dari yang sudah saya paparkan tadi Pak, kira-kira ada nggak hal-hal yang menurut Pak Pipin merasa kayaknya kok ini masih belum kurang, sepertinya Pak ini harusnya tadi itu saya maunya bilang gitu, tapi kok ada nggak seperti ini Pak, kira-kira itu Pak? Hal-hal yang mungkin belum tersampaikan atau hal-hal yang Alhamdulillah untuk yang saya rasakan saat ini, apa yang harusnya saya tanyakan sudah saya tanyakan, yang harusnya saya lakukan sudah saya lakukan. Namun tentu hal tersebut masih diperlukan pengembangan lagi agar pertanyaan-pertanyaan tadi bukan hanya berbobot saja, tapi lebih tajam lagi. Lebih tajam lagi ya Pak ya. Baik, benar sekali, luar biasa Pak ya. Jadi Pak Pipin merasakan masih ada yang perlu dikuatkan lagi ya, benar, lagi. Nah ini kalau boleh saya tahu nih Pak, kira-kira langkah-langkah apa yang nantinya akan Bapak Pipin tempuh untuk semakin menajamkan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah terlatih dari Pak. Tentu hal yang saya lakukan pertama, semakin banyak melakukan literasi, semakin banyak membaca, karena dengan makin banyak kita membaca, wawasan kita semakin banyak. Dan kedua, tentu
jam terbang, Pak. Jadi kalau semakin sering kita melakukan coaching ini, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tajam, yang berbobot ini akan semakin banyak kita kuasai. Jadi mulai dari sekarang mungkin saya harus lebih intensif untuk melakukan coaching, baik berlaku sebagai coachnya ataupun nanti berlaku sebagai coachinya. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, Pak. Jadi banyak langkah-langkah nantinya yang akan Pak Pipin tempuh dalam meningkatkan proses coaching Pak Pipin ini, terutama dalam merumuskan atau membuat pertanyaan untuk coaching tadi Pak ya. Baik, luar biasa ini Pak. Ini kira-kira langkah-langkah Pak Pipin tadi apa yang bisa dilaksanakan Pak Pipin ini Pak? Targetnya ini kira-kira Pak? Ya, jadi kalau untuk langkah ini kapan akan saya laksanakan, tentu kalau untuk literasi itu secepatnya. Mungkin dari sini ketika ketemu buku, ketika ketemu artikel, ketika ketemu apapun di internet atau lain sebagainya, akan langsung saya lakukan literasi dan pemahaman materi secara mandiri. Namun untuk melakukan coaching, tentu nanti ketika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan sejawat, itu Pak. Oh baik, jadi sifatnya insidental ya Pak ya. Iya, yang untuk jam terbang tadi ya, membiasakan untuk literasi nanti bisa secepatnya benar ini jadi laksanakan. Baik, luar biasa sekali Pak Pipin atas proses supervisi hari ini. Pak. Kemudian proses coaching yang sudah dilakukan Pak Pipin luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini nanti dapat dikembangkan terus, ditingkatkan terus oleh Pak Pipin sehingga nanti akan semakin lebih baik ke depan sebagai pelajaran, sebagai seorang guru yang ngomong ya Pak, baik ngomong siswa maupun mendorong langkah-langkah terhadap rekan-rekan kita. Jadi sebagaimana disampaikan Gajah Dewantara ya Pak Pipin ya, Ingarso, Tutulodo, Ingmadia, Mangkarso, itu Puri, Handayani, baik luar biasa. Nah ini sebelum saya tutup Pak Pipin, ada hal-hal yang mau disampaikan Pak Pipin mengenai proses supervisi kita pada hari ini Pak? Ya, tentu yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hais yang sudah menyempatkan diri, memberikan waktunya untuk melakukan supervisi terhadap saya. Tentu supervisi ini merupakan hal yang positif bagi saya karena dengan supervisi ini saya bisa melakukan refleksi terhadap hal-hal yang saya lakukan, menambah hal-hal yang kurang ataupun mengurangi hal-hal yang sudah kelebihan saya lakukan ini Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon kiranya agar Bapak tidak bosan-bosan untuk melakukan supervisi, agar supervisi tidak hanya dilakukan kali ini saja tapi kedepannya akan lebih sering lagi melakukan supervisi seperti itu Pak. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan nanti kita tetap akan berkelanjutan ya Pak ya. Kita nanti saling sharing lagi ya mengenai hasil yang sudah Pak Pipin terapkan nanti di sekolah. Baik, terima kasih banyak Pak Pipin ya. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Pak. Iya Pak. Demikianlah tadi Bapak Ibu demonstrasi konseptual yang kami laksanakan pada modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.